PCR mana yang harus kita percaya. Nah, karena kemungkinan seseorang dengan hasil swab PCR negatif, tapi sebenarnya terinfeksi hampir tingginya. Tapi kalau kita muncul hasil PCR positif, tapi sebenarnya kita tidak terinfeksi, resikonya itu kurang dari sama dengan satu. Artinya, kemungkinan terjadinya false negatif jauh lebih besar. Artinya adalah, kalau ada orang yang punya hasil swab PCR yang berbeda di waktu yang sama atau berbeda, kita akan memilih hasil yang positif. Jadi jauh lebih baik dianggap sebagai pasien konfirmasi COVID. Loh, kok begitu? Kok nggak adil? Gimana tuh? Nah, ini ada satu jurnal ilmiah yang ngebahas. Kenapa hasil swab PCR positif jauh lebih dipercaya? Karena pertama, kemungkinan false positif jauh lebih kecil dibandingkan false negatif. Bisa kita lihat angkanya, 1% dibanding 2-29%. Dan kalau kita percaya hasil swab PCR yang negatif dan ternyata false negatif, artinya apa? Orang tersebut beresiko ke masyarakat lagi dan menularkan COVID ke masyarakat. Bahaya nggak? Bahaya. Jadi jauh lebih baik kita melakukan tindakan yang seaman mungkin dibanding kita sedikit lebih longgar tapi ternyata beresiko menularkan ke orang-orang sehat di sekitar kita. Seperti itu. Nah, ini dia. Apa yang perlu kita lakukan yang wajib kudu harus kita lakukan kalau kita terinfeksi, jangan lupa berkabar. Sebelum saya bahas apa yang perlu dilakukan di rumah, ini perlu saya tekankan. Kenapa? Karena sering habis di PCR dari lab, wah positif nih, wah saya isolasi mandiri nih. Kemudian nggak lapor siapa-siapa. Padahal itu kurang tepat. Jadi pastikan kalau kalian terbukti positif dari swab, wajib melaporkan ke fasilitas kesehatan terdekat, terutama puskesmas. Mau ke rumah sakit silakan, tapi wajib kabari. Meskipun kalian tidak bergejala, meskipun kalian gejalanya ringan, tetap wajib mengabarkan. Kenapa? Karena ketika kalian isolasi mandiri di rumah, kalian tetap perlu dipantau oleh fasilitas kesehatan terdekat. Selain itu ada manfaat lain. Contohnya yang pertama, keluarga kalian, orang yang ada di sekitar kalian, misalnya kalian yang sakit, itu bisa mendapatkan edukasi. Gimana sih caranya isolasi mandiri yang baik dan benar. Kemudian kalian juga tahu, kapan sih kalian harus di-swab PCR ulang seandainya butuh. Kapan kalian harus kontrol kalau butuh. Dan yang terakhir, kalian bisa dapat obat dan vitamin yang bisa kalian konsumsi selama menjalani isolasi mandiri. Nah, 3 manfaat ini nggak kalian dapat kalau kalian lupa untuk mengabari fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini juga penting nih. Kalian wajib mengabari orang-orang yang kontak erat dengan kalian. Teman-teman kalian, keluarga kalian, rekan kerja kalian. Jangan sampai kalian lupa. Kenapa? Karena kalau kalian lupa, ternyata mereka kontak erat dan tertular, mereka kan menyebarkan lagi ke orang lain. Nah, untuk pengertian kontak eratnya, tadi sempat dibahas di beberapa slide sebelumnya, jadi saya ulangi sedikit, yaitu kontaknya dalam jarak di bawah 1,8 meter, kalau di Indonesia itu di bawah 1 meter, dengan waktu minimalnya, kalau di totalnya 15 menit minimal, dalam durasi 24 jam. Waktunya, kalau yang bergejala, 2 hari sebelum gejala muncul sampai diisolasi, untuk yang tanpa gejala, 2 hari sebelum swab tanpa gejala, 2 hari sebelum swab PCR, hingga hingga pasien masuk isolasi. Jadi kalau kalian punya teman, keluarga, rekan kerja yang memenuhi kriteria tersebut, segera dilaporkan ke mereka. Kasih tahu, kalian kontak erat, kalian harus karantina mandiri. Kan tentunya kalian sayangkan dengan keluarga, teman, dan rekan kerja kalian. Kemudian, ini dia. Lokasi pasiennya seperti apa? Jadi, pertama, kalian harus tempatkan pasien di ruangan sendiri dengan ventilasi yang baik. Jadi, kalau memungkinkan, kalau misalnya rumah kalian lebih luas, itu tempatkan di ruangan sendiri dengan ventilasinya oke, ada pintu, ada jendela. Nah, kemudian minimalisir kalian berbagi ruangan dengan orang yang sakit tersebut. Dan pastikan kalau harus berbagi ruangan, ruangan tersebut juga ada jendelanya, ada pintunya. Pastikan ventilasinya baik. Kemudian batasi pergerakan pasien. Misalnya contohnya nih, tapi rumah saya cuma rumah petak, nggak ada kamar-kamar tertentu, gimana ya? Nah, mau nggak mau, kita harus menempatkan mereka, batasi pergerakannya. Dan untuk tidur, kalau misalnya kalian punya kamar banyak, punya kamar lebih dari satu, bisa tidur di kamar sendiri. Tapi kalau seandainya kalian cuma, tadi rumahnya cuma satu petak, cuma ada satu lokasi untuk tidur, pastikan jarak tidur minimal 1 meter. Kalau bisa 2 meter jauh lebih baik.
Begitu juga dengan pergerakan. Pastikan kita bisa selalu menjaga jarak dengan pasien tersebut. Tanggung jawab ini berlaku buat pasiennya, buat orang yang lagi isolasi mandiri, dan juga berlaku untuk keluarganya. Dan upayakan untuk kamar mandi dan toilet itu terpisah, bila memungkinkan. Nah, gimana nih tugas keluarga untuk merawat pasien? Yang pertama adalah siapkan satu orang yang paling sehat. Kalau bisa orang yang masih muda, jangan yang punya penyakit-penyakit tertentu. Siapkan satu orang untuk merawat si pasien tersebut. Terus ketika merawat, gunakan masker bedah. Gunakan sarung tangan saat melakukan perawatan. Dan wajib kudu harus cuci tangan sebelum dan sesudah kontak sama pasiennya atau setelah kontak dengan lingkungan pasien. Wajib. Nah, ini nih, kalau keluar ada, misalnya kalian isolasi mandiri dan ada keluarga. Keluarga harus ngapain? Keluarga minimalisir kalau bisa dihindarin kontak dengan alat-alat yang terkontaminasi sama pasien. Seperti alat makan minum pasien, sikat gigi, handuk, pakaian. Kalau memungkinkan, alat-alat tersebut benar-benar untuk pasiennya aja. Jangan menggunakan bareng-bareng dengan keluarga. Kemudian, kalau misalnya kita berada di sekitar pasien, atau pasien berada di sekitar kita, mau nggak mau, kita wajib memakai masker. Kalau bisa, maskernya masker bedah, atau masker medis. Nah, kemudian untuk alat makan, itu juga wajib dipisahkan, jangan sampai menggunakan yang bersamaan, dan kalau misalnya ada masker, ada sarung tangan, upayakan itu hanya sekali pakai, kalau memungkinkan. Jangan gunakan yang bekas, karena nanti resiko penularannya jadi ada. Jadi resiko keluarganya yang satu rumah tertular itu jadi jauh lebih tinggi. Nah, gimana untuk pakaian, spray, handuk? Kalau ada mesin cuci, cucinya kalau bisa, kalau memungkinkan, gunakan air hangat atau air panas ini hitungannya. Suhunya minimal 60-90 dan deterjen. Tapi kalau seandainya, aduh ribet nih, nggak bisa, ya udah nggak apa-apa dengan air biasa, tapi dengan deterjen. Tapi bisa, memungkinkan, sangat dianjurkan dengan air hangat. Dan kalau bisa ada kantong khusus. Jadi kalau misalnya pakaiannya, spraynya, handuknya, ambil dengan sarung tangan, masukkan ke kantong tertentu, baru masukin ke mesin cuci. Jadi jangan langsung pakaiannya dimasukin ke mesin cuci. Kalau bisa ada kantong khusus. Dan wajib ketika ngambil pakaian, sedang mencuci dan menjemur, kalau bisa gunakan sarung tangan. Kemudian bersihkan juga permukaan di sekitar pasien. Jadi kalau bisa sekali sehari minimal, itu bersihin area sekitar pasien. Kalian bisa pakai desinfektan biasa, atau pakai sabun buat cuci-cuci area sekitar pasien, itu nggak ada masalah. Yang pasti wajib dibersihkan. Dan terutama adalah toilet dan kamar mandi yang digunakan oleh pasien. Apalagi kalau tadi, kan sempat dibahas, kalau upayakan menggunakan kamar mandi dan toilet terpisah. Tapi kalau tidak memungkinkan, boleh, tapi wajib lebih sering dibersihkan. Terutama setelah pasien menggunakan toilet atau kamar mandi tersebut. Kayak gitu. Nah, kalau seandainya kalian bergejala, kalau misalnya seandainya gejalanya sedang, misalnya tiba-tiba kalian lagi isolasi mandiri, tiba-tiba ada batuk ringan, ada pilek ringan, itu kalian harus proaktif. Jadi kita harus inisiatif sendiri, menghubungi hotline COVID-19 atau puskesmas atau RS terdekat. Jadi kalau keluhannya baru muncul tapi ringan, wajib ya menghubungi, jangan lupa. Entah itu isolasi mandiri, entah itu karantina mandiri, kalian wajib menghubungi. Tapi ini misalnya kalian ada keluhan yang sakitnya kok ini nggak ringan ya kayaknya ya. Terutama misalnya tiba-tiba kalian sesak. Tiba-tiba kalian, aduh kok lemes banget ya. Tiba-tiba, aduh napasnya berat banget, gak enak. Itu segera hubungi RS terdekat, atau kalau misalnya kalian rasa, aduh ini benar-benar mengkhawatirkan, segera bawa ke IGD. Kenapa? Karena sangat mungkin kalian yang awalnya tanpa gejala, atau kalian yang awalnya gejalanya ringan, ketika lagi isolasi mandiri, itu mendadak keluhannya memberat. Mendadak kondisinya jadi tidak baik. Itu sangat-sangat memungkinkan. Jadi, segera lapor kalau gejalanya kira-kira ringan, tapi kalau kalian rasa itu mengkhawatirkan, atau gejalanya tiba-tiba sesak, terutama tuh sesak benar-benar diperhatiin banget, kalau tiba-tiba sesak, tiba-tiba lemes banget, segera aja dibawa ke rumah sakit atau IGD terdekat. Nah, ini penting nih, kita kalau bisa harus memanfaatkan yang namanya telemedicine. Jadi beberapa rumah sakit sudah ada nih yang menggunakan fasilitas tersebut. Jadi
kan tadi dibilang nih, kita wajib proaktif nih menghubungi. Atau kalau misalnya sakit sedang, kita bisa segera ke sana atau mungkin bisa kontak ke rumah sakit terdekat. Jadi tujuannya apa? Supaya kita menurunkan resiko kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah. Dan kita juga mengurangi resiko keluarga kita yang seandainya harus jalan ke fasilitas kesehatan terdekat seandainya kita bergejala. Misalnya untuk cerita ke dokternya, untuk ngambil obatnya, itu kita sangat-sangat mengurangi resiko kalau kita bisa menggunakan telemedicine. Dan bisa juga untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit atau IGD yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Dan terakhir, ini ada penelitiannya, katanya orang-orang yang tua, orang-orang yang punya penyakit rutin, kayak misalnya darah tinggi harus kontrol rutin, diabetes, itu merasa kalau mereka bisa kontak dengan dokternya, misalnya via Zoom, via internet, atau via smartphone, itu kecemasan mereka itu akan jauh berkurang. Karena biasanya semakin tua, itu ada penelitiannya bilang, cenderung lebih mudah khawatir, lebih mudah takut sama kondisinya, dan bahkan ketika mereka sudah bisa komunikasi dengan dokter, meskipun itu via Zoom, via smartphone, itu kecemasan mereka akan berkurang. Dan itu juga bisa mengurangi waktu perjalanan, selain menurunkan resiko tadi. Jadi, kalau ada fasilitasnya, benar-benar dimanfaatkan. Karena tadi, kita nggak tahu kapan kalian muncul keluhan, kapan tiba-tiba keluhan kalian memberat ketika kalian sedang isolasi mandiri. Nah, ini kita perlu tahu apa hak dan kewajiban kita. Jadi sebenarnya ketika kita isolasi mandiri, kita punya hak. Haknya adalah dipantau oleh dinas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kita punya hak. Sebenarnya dinas sama puskesmas terdekat itu harus pantau kita, harus tahu kondisi kita. Kemudian kalau seandainya rumah kalian tidak memungkinkan untuk isolasi mandiri, atau kalian khawatir untuk isolasi mandiri, kalian tuh harusnya punya hak untuk isolasi di fasilitas khusus. Kalau kalian rasa nggak mampu untuk melaksanakan isolasi mandiri. Tapi sayangnya, saya tidak tahu pasti apakah di seluruh Indonesia sudah merata kemampuan dari provinsinya atau dari kotanya untuk menyediakan fasilitas khusus tersebut. Kemudian kita juga punya kewajiban nih, selain hak. Kewajibannya adalah kita wajib proaktif komunikasi, terutama kalau ada keluhan baru, kalau ada kondisi baru, kita wajib proaktif. Kemudian kita wajib melengkapi data kasus seandainya ditanya-tanya, dan terakhir harus melakukan isolasi mandiri dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kalau isolasi mandiri kita tidak baik, yang terjadi adalah klaster keluarga. Mungkin pernah dengar ya di Indonesia, penularan COVID di keluarga itu termasuk yang tinggi. Jadi misalnya ayahnya sakit, nanti anaknya, istrinya, mungkin orang tua yang tinggal serumah, itu kemungkinan untuk sakitnya juga cukup besar. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, oke, nih saya udah paham nih, isolasi mandirinya harus kayak gimana. Kapan nih saya bisa selesai? Kapan saya dianggap sembuh? Sejauh ini, kriterianya ada 2 yang dipakai di seluruhnya. Yang pertama adalah kriteria PCR. Jadi, kita boleh selesai isolasi mandiri kalau punya 2 kali hasil PCR negatif berturut-turut dengan jaraknya minimal 24 jam. Jadi yang satu Senin, yang satu Selasa. Jangan yang satu Senin pagi, yang kedua Senin sore, nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah kriteria gejala dan waktu. Nah, gimana sih kriteria gejala dan waktu? Kayak gini, kalau kalian nggak punya gejala, itu minimal kalian cukup isolasi mandiri selama 10 hari sejak swab PCR pertama yang hasilnya positif. Aduh, gimana tuh ngitungnya? Oke, misalnya gini, kalian swab tanggal 1, swab. Hasilnya belum muncul tuh. Tanggal 3 tiba-tiba muncul swab PCR-nya. Wah, positif nih. Kalian harus segera isolasi mandiri. Sampai kapan? Dihitungnya dari kita pertama kali swab. Jadi dari tanggal 1. Gampangnya anggap aja tanggal 1 itu sebagai hari 0. Berarti 1 tambah 10, nanti tanggal 11, itu adalah hari terakhir kalian isolasi mandiri. Setelah tanggal 11, silakan. Kalian sudah dianggap boleh selesai isolasi mandiri. Gimana kalau saya ada gejala? Ada demam, ada batuk, ada pilek, gimana nih? Nah, ini kriterianya minimal 10 hari setelah gejalanya muncul. Ditambah minimal 3 hari setelah tidak ada gejala demam atau gangguan pernapasan. Aduh, bingung dok, gimana nih? Gampangnya gini, biasanya kalau dari fasilitas kesehatan akan menggenapkan jadi 14 hari. Nah, tapi kalau dari hitungan ini minimal sebenarnya 13 hari. Tapi nggak apa-apa. Nggak ada masalah ditambah 1 hari. Jadi, biasanya paling gampang kalau kita gejalanya ringan, itu minimal 14 hari. Tapi keluhan demam sama sesak mesti diperhatiin. Misalnya gini, misalnya kalian sampai hari ke-12
masih suka demam. Nah, tapi tanggal 12 itu demamnya udah nggak ada. Nah, ditambah 3 hari tuh. Dilihat, ntar hari 13, 14, 15. Kalau demamnya nggak ada sama sekali, ya udah. Setelah hari 15 tersebut, kalian sudah boleh selesai isolasi mandiri. Itu kriterianya. Tapi, nah, untuk kalian selesai isolasi mandiri dan menyatakan kalian itu sembuh, itu tidak boleh memutuskan sendiri. Jadi jangan sekali-sekali kalian memutuskan sendiri kalau kalian udah sembuh. Jangan sekali-sekali kalian memutuskan sendiri kalau saya udah selesai isolasi mandiri itu jangan. Kita tetap wajib menelpon atau menghubungi dokter terdekat atau fasilitas kesehatan terdekat. Dan terutama puskesmas ya. Dan minta surat keterangan kalau kalian dianggap sehat dan sudah boleh selesai isolasi mandiri. Kalau kalian belum ada surat tersebut atau surat tersebut tidak dikeluarkan, jangan terburu-buru menyelesaikan isolasi mandiri kalian. Tetap bersabar. Dan jangan sekali-sekali punya keputusan sendiri. Kenapa? Karena belum tentu panduan ini itu menggambarkan kondisi kalian. Karena pasien itu, setiap orang itu unik. Kita tidak bisa menyamakan. Jadi mungkin aja ada kasus yang unik, ada kasus yang berbeda. Jadi tetap perlu pertimbangan dari dokter atau fasilitas kesehatan terdekat yang merawat. Terutama sih kalau yang dari isolasi mandiri sih setahu saya di puskesmas ya. Karena suratnya juga keluar dari sana, dari pemerintah. Cuma saya kurang tahu dari rumah sakit bisa apa enggak. Oke. Nah, kita masuk nih ke topik yang lagi hot, yaitu vaksin. Tadi kita udah bahas isolasi mandiri, sekarang kita bahas vaksin sedikit. Nah, jadi pertanyaan nih, dok, di Indonesia udah disuntik nih, Pak Jokowi udah disuntik nih. Emang bagus sih vaksin Sinovac itu? Nah, kalau kita lihat, sejauh ini sudah ada 3 negara yang mengeluarkan hasil vaksin Sinovac. Apa aja tuh? Turki, Brazil, dan Indonesia sendiri. Turki katanya angkanya 91,25%. Brazil 50,4%. Indonesia 65,3%. Nah, berhubung kita di Indonesia, gampangnya kita pakai aja nih hasil di Indonesia. Artinya apa sih 65,3 itu? Gampangnya adalah kita jadi punya resiko hampir 3 kali lebih rendah untuk mengalami bergejala. Dari mana tuh hitungan 3 kali? Nanti saya bahas lebih lanjut. Nah, yang saya mau bahas di sini adalah efikasinya ini, yang penting adalah sudah memenuhi standar WHO. Standar WHO itu gimana? Minimal efikasinya di atas lebih dari sama dengan 50%. Kalau kita melihat hasil Indonesia, wah, udah lebih kan ya? Sudah 65,3. Yang di Brazil pun di atas 50, 50,4. Jadi tidak ada masalah. Kalau syarat efikasi sudah terpenuhi, berarti itu sudah dianggap efektif untuk disuntikan ke masyarakat umum. Jadi tenang aja. Nah, ini dia nih. Kalau yang suka bola, suka basket kan tahu ya ada klasemen ya. Nah, kita punya nih klasemen vaksin. Jadi sekarang ini yang sudah keluar hasilnya paling tinggi Pfizer dan Moderna sejauh ini juaranya, dia punya kemampuan 95 dan 94. Kemudian ada AstraZeneca, itu paling tinggi ada 90%, tapi ada yang 62%. Sejauh ini AstraZeneca tuh gampangnya diambilnya tuh 70%. Jadi di bawahnya si Moderna dan Pfizer tadi. Ada Gamaleya, punyanya Rusia, itu bilang 91 sampai 95. Ada Sinopharm, itu punyanya Cina, 79%. Indonesia ya tadi, 65,3%. Nah, tapi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut tentang efikasi kan, karena kayaknya nih kok angkanya kompleks sekali ya. Ini artinya apa nih 95? Apa artinya sih 90? Apa artinya 79? Artinya gini. Nah, cara mengartikannya adalah, misalnya ada yang bilang gini, efikasi vaksin Sinovac itu 65%. Artinya adalah ada pengurangan resiko sebesar 65% untuk terjadinya COVID-19 bergejala kalau kita sudah divaksin dibandingkan orang yang belum divaksin. Misalnya, saya dan ada si A dan si B. A sudah divaksin, B belum divaksin. Kalau mereka terinfeksi COVID, si A itu resikonya 65% lebih rendah untuk bergejala dibandingkan si B. Atau bisa diibaratkan ada penurunan kasus COVID-19 yang bergejala sebesar 65%. Contohnya gimana? Misalnya gini, ada 100 orang yang tidak divaksin, dan ada 100 orang yang divaksin Sinovac misalnya. Nah, kalau seandainya 100 orang yang tidak divaksin itu semuanya terinfeksi,
di orang yang sudah divaksin Sinovac, itu yang terinfeksi cuma 100 kurang 65. Cuma 35. Jadi ada 65% yang enggak mengalami COVID bergejala kalau udah divaksin. Jadi makanya efikasi ini penting banget. Nah, kemudian ini juga nih. Ini kan cara yang pertama nih yang di slide sebelah kiri. Ada cara lain pengertiannya. Jadi, kalau misalnya angkanya 95%, artinya adalah orang yang divaksin punya resiko 20 kali lebih rendah untuk mengalami COVID-19 bergejala dibandingkan kalau kalian nggak divaksin. 20 kali dari mana? Nih saya kasih sedikit hitung-hitungannya. Jadi gini caranya. Kan maksimal 100. 100 kurang 95. Berapa dapatnya? 5 kan? Nah, nanti pembaginya atas jadi 100. Jadi nanti 100 kurang 95 dapat angka 5. Si 5 itu dibagi sama 100. Nanti kita akan ketemu angka 20. Nah, jadi kalau misalnya angkanya 90, 100 kurang 90, 10, 100 bagi 10, 10. Jadi resikonya 10 kali lebih rendah. Kalau Sinovac gimana? 100 kurang 65, 35, 100 dibagi 35. Hasil 100 bagi 35 adalah resikonya 2,86 kali lebih rendah. Hampir 3 kali. Jadi, kalau kita disuntik vaksin yang ada di Indonesia, kita punya resiko 2,86 kali lebih rendah untuk mengalami COVID bergejala dibandingkan teman-teman atau keluarga kita yang belum divaksin. Jadi kayak kita lebih aman untuk mengalami COVID yang bergejala. Pertanyaan berikutnya, nah, kenapa bisa beda-beda ya dok ya? Kenapa ada klasemen ini ya? Kenapa? Karena yang pertama adalah kalau dari vaksinnya sendiri, kita bisa lihat di slide yang tengah, di vaksin yang digunakan, kalau berbeda kandungan dan berbeda merek, itu isinya beda, zat-zat aktifnya juga beda, itu efikasinya kemungkinan besar juga beda. Loh, kalau gitu, kenapa ini bisa beda dok? Si Turki beda, si Brazil beda, si Indonesia beda. Nah, itu karena yang pertama, genetiknya beda. Jadi kita nggak bisa nyamain orang yang ada di Brazil, yang di Turki, dan di Indonesia. Pasti genetiknya beda. Dan yang kedua, kelompok orang-orang yang diberikan vaksin juga berbeda. Contoh di Brazil, mereka tenaga kesehatan. Bahkan yang usia-usia lansia juga dikasih. Kalau di Turki mereka lebih ketat. Usia-usia tertentu aja, dan banyak yang punya komorbid, yang punya penyakit bawaan, itu nggak boleh. Di Indonesia juga sama. Kriterianya berbeda lagi. Makanya karena kriteria orangnya beda-beda, genetiknya beda-beda, makanya bahkan di vaksin yang sama-sama Sinovac, tapi hasil antar negaranya juga bisa beda. Nah, yang terakhir, karena kondisi penularannya. Jadi, seberapa hebat, seberapa cepat si virus tersebut menular, di Brazil, di Turki, dan di Indonesia, itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan. Dan udah ada penelitian yang bilang, kalau perbedaan kondisi penularan virus itu bisa mempengaruhi hasil dari efikasi vaksin. Makanya karena banyak faktor, jadi bukan hal yang aneh kalau tiap merek beda, kalau tiap negara juga bisa beda. Nanti biasanya di akhir si pabriknya itu akan menggabungkan hasil dari beberapa negara jadi satu hasil tertentu. Cuma untuk Sinovac, nah ini dia. Sering ditanya nih, berapa orang yang perlu disuntik kalau kita mau herd immunity tercapai? Kalau sejauh ini kita menggunakan Sinovac, itu angkanya, ini kan kita bisa lihat nih, kan Sinovac tadi kan angkanya 65,3%. Kalau 60% itu kita butuh seluruh penduduk Indonesia divaksin. Kalau 65 perkiraannya di antara 90 sampai 100. Cukup banyak nggak? Banyak. Makanya penting banget untuk kita cakupan vaksin, untuk kita mau divaksin. Karena semakin efikasinya rendah, artinya semakin banyak orang yang perlu divaksin. Semakin banyak orang yang harus kita juga. Terutama yang belum bisa divaksin, kayak yang orang usia tua, orang-orang yang punya hipertensi, punya diabetes, kayak gitu. Nah, ini pertanyaan juga sering nih. Dok, vaksin Sinovac bisa melindungi dari infeksi nggak sih? Nah, ini perlu kalian catat, vaksin Sinovac itu, bahkan bukan Sinovac, semua vaksin COVID yang ada saat ini, yang sudah dibilang selesai penelitiannya saat ini, hanya terbukti melindungi dari COVID yang bergejala. Belum ada bukti dia bisa melindungi dari infeksi. Jadi, untuk bisa aja orang tersebut terinfeksi, tapi gejalanya nggak muncul.
yang dilindungi hanya munculnya gejala. Nah, otomatis kalau gejala muncul, otomatis kalau gejala bisa dicegah, munculnya penyakit berat itu lebih bisa dicegah lagi. Kebutuhan orang kalau kena COVID untuk masuk ICU itu juga bisa diturunkan lagi. Lebih hebat lagi kemampuannya. Jadi, kalau dari hasil di Brazil, katanya nggak ada kasus COVID dari vaksin. Dan bahkan orang yang diberikan vaksin itu nggak ada yang sampai butuh semuanya cukup rawat jalan aja, cukup isolasi mandiri aja. Jadi penting banget meskipun kita bisa tertular, meskipun kita sudah divaksin, kita tetap berisiko tertular. Tapi kemungkinan kita untuk bergejala, kemungkinan kita untuk sakit berat, untuk masuk ICU, untuk dirawat di rumah sakit, itu kemungkinannya jadi jauh berkurang. Kayak gitu. Nah, kita masuk. Aman nggak sih? Kalau dari BPOM katanya, ini keluhannya. Untuk kalau bisa kita disuntik sama vaksin Sinovac, itu ada keluhan lokal. Keluhan lokal itu yang terjadi di sekitar area suntik. Bisa sakit, bisa iritasi, kemerah-merahan, atau bengkak. Kemudian ada sistemik. Sistemik itu artinya dirasakan di seluruh tubuh. Bisa demam, bisa merasa capek, bisa nyeri otot. Tapi itu dalam 2-3 hari akan hilang. Dan evaluasi dari BPOM bilang keluhan si efek samping tersebut aman. Nah, kalau dari uji fase 1 dan 2, nggak ada efek samping yang mengancam nyawa di Sinovac. Yang paling berat itu orangnya alergi. Sampai merah di semua badan, tapi ketika dia diberi obat, dalam 2-3 hari, orang tersebut sudah sehat. Efek sampingnya hilang. Jadi tidak ada yang berat sejauh ini. Nah, kemudian yang diberikan vaksin Sinovac ini hampir mayoritas, jadi 99,23%, hampir 100%, itu punya antibodi. Dibilangnya hingga 3 bulan setelah disuntik. Ini tinggi banget. Nah, jadi kalau dari yang studi di Tiongkok, angkanya itu 97-100. Jadi ya bisa dibilang hampir mendekati semuanya. Hampir semua orang yang diberikan vaksin Sinovac akan ada antibodinya. Jadi tadi sudah terbukti efektif, bisa melindungi, aman, dan ada antibodinya. Nah, ini tapinya nih, mungkin udah denger ya, kasus ada public figure, saya nggak mau sebut nama, sudah divaksin COVID, habis itu pesta-pesta, nggak pakai masker, nggak jaga jarak. Boleh nggak kayak gitu? Tidak. Jadi, sejauh ini, vaksin hanya melindungi kita dari COVID bergejala. Ya. Tapi, kita tetap beresiko tertular. Tetap ada resiko kita si virus COVID-nya itu menginfeksi kita. Resiko tetap ada. Dan kalau kita terinfeksi, ada resiko kita menularkan ke orang lain. Jadi yang dilindungi itu hanya diri kita dari munculnya gejala, dari munculnya penyakit berat, dari butuh rawat inap, dari butuh ICU, cuma itu aja yang dilindungi. Tapi tidak sejauh ini belum terbukti mencegah kita untuk tertular dan menularkan ke orang lain. Kayak gitu. Jadi makanya meskipun kita sudah divaksin, kita tetap wajib melakukan protokol kesehatan, nggak boleh kendor. Sampai virusnya terkontrol penularannya atau sampai mungkin herd immunity tercapai. Jadi kita lihat mana yang sampai duluan. Dan terakhir dari saya, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Nanti kalau ada pertanyaan silakan saya kembalikan ke moderator Dr. Naila, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dokter Adam. Wah, materinya udah lengkap, banyak, dan komprehensif sekali ya dok. Dan cara dokter menyampaikan tuh sangat-sangat enak untuk didengar gitu dok, sangat memudahkan untuk mengerti. Ini saya izinkan untuk sharing sedikit, mungkin rangkuman, terutama untuk para peserta yang baru masuk di tengah-tengah, mungkin takutnya terlupa. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat isolasi mandiri, yaitu yang pertama lapor ke fasilitas kesehatan terdekat, walaupun tidak bergejala ataupun bergejala ringan. Kenapa? Karena agar bisa dipantau oleh dokter atau dari tenaga kesehatan terdekat. Kemudian tempatnya harus sendiri dan dengan ventilasi baik, dan tidak sharing alat di antara keluarga, seperti piring, sendok, handuk, dan rutin membersihkan permukaan dan barang-barang di sekitar pasien. Kemudian inisiatif menghubungi hotline COVID atau RS terdekat apabila ada gejala, dan apabila gejalanya berat itu harus langsung ke instalasi gawat darurat, itu harus langsung ke fasilitas kesehatan terdekat, IGD terdekat. Kemudian keputusan untuk selesai isolasi mandiri sendiri itu memerlukan
pertimbangan dari dokter. Jadi tidak bisa kita memutuskan sendiri, oh sudah selesai nih isolasinya seperti itu. Nah, terkait vaksin, ini mungkin ada perbedaan efikasi, namun itu perbedaannya disebabkan oleh berbagai faktor, karena memang sampelnya berbeda, tapi vaksin-vaksin itu dari uji fase 1 dan 2 yang masuk ke Indonesia, salah satunya itu saat ini adalah Sinovac, itu sudah terbukti aman. Dan efek samping terberatnya itu adalah alergi dan tidak ada efek samping yang berat. Kemudian, vaksin ini mencegah untuk terjadinya COVID bergejala, tapi bukan berarti melindungi dari infeksi COVID-19 itu sendiri. Sehingga risiko tertular masih ada, namun kemungkinan terjadinya penyakit yang berat atau yang membutuhkan ICU itu sangat jarang. Jadi meskipun nanti kita sudah mendapat vaksin, tetap harus melakukan protokol kesehatan. Nah, seperti itu mungkin rangkumannya. Ini menarik sekali dokter, materinya sangat komprehensif dok, saya juga jadi banyak belajar. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dok, mungkin ini sesuai juga dengan pertanyaan yang peserta-peserta di sini sudah tanyakan. Untuk yang pertama dok, pertanyaannya ini adalah bagaimana sih dok cara membaca hasil dari hasil swab dok? Karena di sini ada nilai rujukan, nilai hasil, dan city value. Sebenarnya city value itu apa sih dok? Apakah penting untuk ada city value gitu? Dan kalau misalnya ternyata hasil yang saya dapatkan itu tidak ada city value-nya, apakah saya harus periksa lagi? Dan standarnya berapa dok? Silakan dok. Oke, ya, oke. Ini jawabnya cukup panjang nih. Jadi untuk pertama kita harus tahu city value apa. Jadi gini, saya jelasin sederhananya. PCR itu cara pemeriksaannya adalah kita memperbanyak materi genetik virusnya. Jadi RNA virusnya itu kita perbanyak. Kita perbanyak. Dan nanti ketika kita mencari, ini kan misalnya posisinya di sini nih, si materi genetik virusnya. Kemudian target kita memperbanyak adalah di sini. Nanti dia akan diperbanyak 2 kali, 4 kali, terus. Itu ada siklusnya. Nah, ketika suka muncul, dan mencapai batas tertentu, habis muter, dia akan nyala di mesinnya. Nah, ketika dia nyala itu disebut sebagai city value. City value itu dari city, C-nya itu cycle, siklus yang muter-muter tadi, T-nya threshold atau batas. Jadi, berapa siklus yang dibutuhkan untuk mencapai batas buat nyala tadi di mesinnya. Gampangnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya siklusnya 5, artinya cuma butuh 5 putaran, dia udah sampai. Artinya apa? Banyak banget virusnya. Tapi kalau misalnya siklusnya, city value-nya misalnya angkanya 30, artinya dia butuh 30 kali muter baru sampai ke batas ini. Artinya apa? Artinya virusnya tidak sebanyak yang angka 5 tadi. Kayak gitu. Itu yang pertama buat city value. Nah, jadi semakin tinggi angkanya, artinya jumlah virusnya secara perkiraan itu lebih rendah. Tapi semakin kecil angkanya 3, 5, 2, itu artinya jumlah virusnya semakin banyak. Itu gampangnya. Nah, kemudian berapa nilai rujukannya? Jadi dari WHO itu menyarankan angkanya adalah 40. Jadi kalau sudah di atas 40 baru bisa dianggap sebagai sembuh atau negatif. Kayak gitu. Nah, tapi gimana di Indonesia atau di negara lain? Jadi WHO juga bilang sebenarnya batasnya itu benar-benar tergantung dari kitnya, dari alatnya. Jadi berbeda alat, berbeda bahan, itu bisa berbeda angkanya. Bisa aja kurang dari 40 ternyata, atau lebih dari 40, kita nggak tahu, tergantung alatnya seperti apa. Jadi lagi-lagi, balik lagi, setiap lab bisa beda, setiap rumah sakit bisa beda, karena tergantung. Nah, terus sering ada yang nanya juga, tadi apa ya, saya lupa nih. Apa ya dok ya tadi ya? Jadi misalnya nih dok, saya sudah mendapat hasil swab tapi tidak ada city value-nya, apakah saya harus periksa lagi? Oke, jadi apakah harus periksa lagi? Sebenarnya sejauh ini enggak, karena sebenarnya kepentingan city value itu untuk lebih ke tenaga medisnya sebenarnya. Dan ini saya ada sedikit fakta yang mungkin untuk nggak terlalu cocok sama kondisi di Indonesia, nggak terlalu cocok sama beberapa dokter juga. Jadi gini, kalau kalian cari studinya, itu city value, cari penelitiannya, city value itu yang pertama tidak menggambarkan seseorang masih bisa menularkan apa enggak. Itu yang bilang CDC. Kalian silakan baca website resminya di Amerika Serikat, itu kayak gitu. Jadi tidak ada, misalnya kalian bilang CT-nya udah 31, artinya orang tersebut tidak menularkan. Nggak ada ceritanya. Jadi kalau kalian mau ngomong gitu, benar-benar harus pakai kultur virus. Cuma itu kan nggak umum di Indonesia, nggak banyak juga. Jadi untuk awam juga, jadi jangan terlalu berpatokan nih. City value saya udah
37 nih, wah saya udah boleh keluar, udah bebas, saya udah nggak menularkan. Nggak gitu caranya ya. Jadi jangan menginterpretasikan sendiri. Karena buat yang dokter aja, buat yang nakes aja ini cukup rumit sebenarnya. Itu yang pertama. Terus itu juga sejauh ini tidak berhubungan dengan kalian itu punya gejala atau enggak. Jadi bisa aja kalian CT value-nya 10 tapi kalian nggak punya gejala, bisa aja. Atau 35 misalnya cuma kalian masih sesak, bisa aja. Karena CT value PCR itu lebih tergantung ke waktu kapan kalian periksanya dan lebih ke gimana teknik swabnya, gimana cara transpornya. Kalau ketika habis diswab, dibawa itu ada masalah atau misalnya bahannya sudah kurang bagus, bisa aja CT value-nya entah naik entah turun. Jadi faktornya banyak. Jadi kalau wajib nggak sih kita dapat CT value? Nggak wajib sebenarnya. Karena sebenarnya selama sudah di atas threshold tadi, di atas misalnya di atas 35 atau di atas 40 tergantung alatnya, itu sudah dianggap positif. Jadi kalau untuk awam sih sederhananya kayak gitu. Jadi dia tidak menentukan untuk kalian masih bisa menularkan apa enggak, tidak menentukan kalian itu gejalanya berat atau ringan, tidak juga menentukan kalian itu bergejala atau tidak. Kayak gitu sih. Jadi jangan terlalu dijadiin patokan sih, terutama buat kalian sendiri. Jadi yang penting ketika kalian positif, benar-benar lakukan protokol dengan sebaik-baiknya. Itu sih yang penting sih. Oh ya, baik. Terima kasih, Dok. Itu untuk pertanyaan tentang CT value. Ini sebenarnya dari peserta Sahabat Permata sudah mengirimkan banyak pertanyaan, Dok. Tapi sebelumnya saya ingin play video compare profile dulu ya, Dok. Ya, silakan. Selamat datang di Rumah Sakit Permata Depok. Rumah sakit swasta terkemuka terletak strategis di kawasan Sawangan Depok, berakreditasi paripurna. Kami memastikan Anda mendapatkan informasi pelayanan kesehatan secara lengkap, akurat, dan profesional dengan sambutan hangat kapanpun dibutuhkan. Rumah Sakit Permata Depok memberikan pelayanan berkualitas dengan dukungan dokter, perawat, dan staf terlatih. Rumah Sakit Permata Depok dilengkapi teknologi medis yang canggih dan berstandar tinggi. Tersedia banyak alat hemodialisa dalam keadaan steril, sehingga pasien tidak perlu antri untuk cuci darah. Klinik kesuburan merupakan layanan yang menjadi harapan bagi pasangan suami istri. Kami, Rumah Sakit Permata Depok, memiliki layanan Smart IVF yang membantu mempersiapkan proses bayi tabung dengan harga terjangkau khusus bagi pasangan sahabat permata yang mendambakan buah hati.
Dokter spesialis kandungan kami berpengalaman dalam menyediakan perawatan berkualitas dengan teknologi baru menggunakan USG 4 dimensi. Menyusui menciptakan ikatan yang kuat antara bunda dan buah hati. Kami membantu bunda sejak persiapan hingga pemberian ASI dan MPASI dengan dokter laktasi tersertifikasi. Layanan unggulan fisioterapi tumbuh kembang kami fokus pada terapi wicara dan terapi fisik. Kami siap menemani ayah bunda dan berkomitmen membantu buah hati untuk mencapai potensinya. Kami percaya bahwa kesehatan merupakan sebuah perjalanan dan membutuhkan dukungan. Kami adalah sahabat kepercayaan Anda untuk meraih hidup sehat yang lebih baik. Rumah Sakit Permata Depok selangkah lebih maju dengan membangun jaringan pelayanan online melalui berbagai platform digital sehingga mudah diakses untuk sahabat Permata. Demi kenyamanan pasien dan pelayanan prima, kami mendirikan gedung baru aneks pada September 2020. Kami berdedikasi memberikan Anda layanan kesehatan berkualitas dengan berbagai rangkaian fasilitas yang lengkap. Rumah Sakit Permata Depok, sahabat kesehatan keluarga Anda. Ya, terima kasih. Jadi, sebagaimana sudah dilihat ya, Rumah Sakit Permata ini sudah melakukan protokol-protokol kesehatan sehingga apabila memang diperlukan ke rumah sakit, silakan datang ke Rumah Sakit Permata. Nah, selanjutnya langsung saja dok ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan ya dok. Yang pertama dok dari Kelvin di Padang. Ini Kelvin bertanya, setelah 14 hari isolasi, apakah harus periksa PCR lagi? Silakan dok. Sorry. Oke. Jadi apa harus PCR lagi? Jadi ini kalau yang dari protokol di Indonesia itu kalau misalnya kita sudah terkonfirmasi positif, sudah isolasi mandiri, itu bisa karena kan gini nih, isolasi itu kan untuk yang tanpa gejala ringan. Nah, ini itu bisa untuk selesai isolasi mandiri tanpa melakukan PCR ulang. Bahkan kalau tanpa gejala itu sudah minimal 10 hari. Kalau bergejala setelah gejala selesai plus 3 hari, tapi minimal 13 hari. Nah, tapinya nih, jangan menyelesaikan isolasi mandiri sendiri. Jadi pastiin benar-benar Mas Kelvin ini kontak ke puskesmas terdekat. Jadi tanya, saya kondisinya begini, bla 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 bla, saya sudah boleh selesai isolasi mandiri apa enggak? Nanti kalau bisa minta suratnya. Kenapa? Karena misalnya kantor atau apa biasanya butuh itu. Kayak gitu sih. Jadi wajib apa enggak? Sejauh ini sebenarnya tidak wajib. Tapi balik lagi tergantung nanti kondisinya seperti apa, keputusannya seperti apa, karena bisa beda-beda. Makanya harus konsul ke fasilitas kesehatan terdekat. Kayak gitu sih. Dok, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Indah Dwi Lestari. Mbak Indah ini bertanya, ibunya dengan gejala hilang penciuman dan perasa, namun saat ini dengan komorbid dok, yaitu hipertensi dan diabetes mellitus. Apakah ada hal-hal khusus tertentu dok yang perlu diperhatikan pada pasien dengan komorbid untuk isolasi mandiri dok? Oke, ya ini juga menarik nih. Kalau buat komorbid untuk isolasi mandiri, jadi benar-benar kitanya harus proaktif ya, yang dari keluarganya. Jadi benar-benar diperhatikan kondisinya, maksudnya kalau misalnya tiba-tiba ada keluhan baru, itu kalau bisa sesegera mungkin ke puskesmas, sakit, intinya fasilitas kesehatan terdekat. Jadi benar-benar kalian kasih tahu, ini kondisinya begini, bla bla bla, sekarang muncul keluhan ini, apa yang harus kita lakukan? Itu yang pertama.
Dan yang kedua, kalau misalnya seandainya tiba ada sesak, tuh perhatiin sesak sama masa lemes banget. Takutnya ada apa-apa. Jadi itu bisa telepon rumah sakit atau telepon ambulan atau bisa ke rumah sakit atau IGD langsung. Jadi karena takutnya itu ada hal yang berbahaya. Kalau untuk komorbid sebenarnya terutama yang perlu diperhatikan itu. Kalau misalnya ditanya, kita butuh ini nggak sih pulse oximetry? Itu ini tidak bisa dibilang wajib. Tidak bisa dibilang wajib, tapi kalau kalian mau beli, mau pakai, silakan. Kayak gitu. Sebenarnya sih nggak ada masalah. Cuma pastiin cara menggunakannya gimana, cara pakainya gimana. Kalau kalian nggak yakin cara menggunakannya benar, cara pakainya benar, takutnya yang harusnya kondisinya normal, kelihatannya malah drop. Kayak gitu sih. Jadi kalau kalian nggak yakin, lebih baik nggak usah. Tapi kalau kalian yakin, kalian mau beli, tidak ada larangan sebenarnya. Kayak gitu sih, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Ini ada Bu Yeni bertanya, sudah isolasi dan gejalanya sudah selesai. Namun dari hasil PCR ternyata dicek lagi masih positif. Lalu apa yang harus dilakukannya, Dok? Oke, ya. Oke, jadi gini. Untuk pasien COVID itu ada satu fenomena yang unik. Namanya adalah persistent viral shedding. Jadi, meskipun kita sudah tidak menularkan, itu ada kemungkinan sel-sel di badan kita itu masih memproduksi virusnya, meskipun jumlahnya sedikit. Ya, jadi gini, untuk menularkan itu, tidak jumlah virusnya harus dengan jumlah tertentu. Jadi, kalau misalnya hanya sedikit atau sangat-sangat sedikit, itu resiko penularannya akan sangat-sangat minimal. Itu yang pertama. Jadinya, emang ada fenomena seperti itu. Dan ketika diteliti, ternyata kalau misalnya kita sudah benar-benar tidak bergejala, lebih dari 13 hari, atau tanpa gejala sama sekali selama 10 hari, itu sebenarnya resiko penularannya itu sangat minimal ke hampir ke tidak ada sama sekali. Jadi benar-benar sangat-sangat kecil. Jadi makanya untuk kondisi kayak Bu, mana tadi namanya ya, hilang. Yeni, Dok. Ya, untuk Ibu Yeni, kondisinya itu bisa ditanyakan, Bu, ke fasilitas kesehatan terdekat. Ini kondisi saya seperti ini, keluhan saya udah nggak ada, saya sudah boleh selesai isolasi mandiri atau enggak dengan kondisi seperti ini. Biasanya tetap bisa meskipun hasil PCR-nya masih positif. Karena yang kasus persisten viral shedding tadi, kalau apes, itu yang rekor saya tahu itu 81 hari setelah kalian dinyatakan sembuh. Itu masih bisa positif. Meskipun nggak ada gejala, nggak ada keluhan, nggak ada penularan sama sekali. Kayak gitu. Itu kasusnya di Korea Selatan. Jadi, bisa sampai 2-3 bulan ke depan kalau kalian apes. Meskipun sebenarnya berdasarkan kriteria WHO, kalian sudah bisa dinyatakan sembuh. Jadi, kalau kondisi kayak gini, bisa dikonsultasikan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, ditanya, gimana saya sudah bisa selesai isolasi mandiri apa enggak dengan kondisi seperti ini. Kayak gitu sih. Ya, Dok. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya hampir mirip, Dok. Tapi ini kasusnya ini dari Bu Kamila dan Dedi Umi, ini malah dia udah negatif, Dok. Mungkin bahkan udah 2 kali negatif. Tapi ternyata masih ada gejalanya, Dok. Ada gejala sisa. Nah, itu kira-kira kapan sih, Dok, gejalanya berhenti? Dan ada juga yang bertanya, Dok, Bu Dedi Umi, ini kapan anosmia ini kembali normal? Oke. Jadi gini, saya bahasnya akan dari jangka waktu pendek ke dekat. Jadi gini, ada fenomena yang namanya long COVID. Jadi, orangnya itu sudah sembuh, orangnya sakit dulu. Terus kemudian udah sembuh nih. Tapi kok gejalanya nggak hilang-hilang. Gejalanya lanjut terus. Nah, contohnya salah satunya adalah yang tadi, keluhan kehilangan penciuman. Nah, mayoritas itu artinya sebagian besar, mungkin di atas 50%, 50-60% itu hilang keluhan anosmianya dalam 28 hari. Jadi dalam sekitar waktu 1 bulan, itu akan hilang. Tapi, ada beberapa yang kurang beruntung. Yang kurang beruntung itu bahkan ada yang sampai bulan ke-7 setelah dinyatakan COVID, itu masih ada keluhannya. Nah, tapi itu kemungkinannya semakin jauh, jaraknya itu semakin kecil kemungkinannya. Mayoritas itu selesai di 28 hari, mayoritas berikutnya itu selesai di 3 bulan. Jadi, ada patokan waktu tertentu. Tapi kita nggak tahu nih, kalian termasuk yang mana? Termasuk yang cepat atau yang kurang beruntung yang bisa sampai 7 bulan. Kita nggak tahu pasti. Dan kita nggak tahu pasti gimana cara menentukan kalian termasuk yang mana. Karena sampai sekarang penelitiannya baru sedikit. Nah,
kalau untuk tadi, saya masih ada keluhan nih, kemungkinan besar, meskipun kalian sudah negatif, itu berarti kalian termasuk ke dalam kondisi long COVID tadi. Itu ada yang sampai 3 bulan, 6 bulan, rekornya sejauh ini 7 bulan yang tercatat. Mungkin aja lebih dari itu, tapi kita nggak tahu pasti. Nah, apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan dalam kondisi seperti itu, kita bisa konsul. Nanya, mungkin bisa dimanfaatkan telemedicine tadi, kalau misalnya keluhannya tidak berat, atau kalau mungkin sangat mengganggu atau butuh ketemu dokter, bisa silakan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan keluhannya ini benar-benar terkait COVID atau enggak, atau jangan-jangan beda lagi. Kita nggak tahu. Kayak gitu sih. Ya, baik dok. Tapi berarti apakah sudah boleh selesai isolasi dok? Apakah masih mungkin ada infeksius dok? Kalau tadi sudah PCR sudah negatif ya? Iya dok, betul. Nah, balik lagi, itu untuk selesai isolasi mandiri, jangan putuskan sendiri. Dengan kondisi seperti itu, kita harus menanyakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Kayak gitu sih. Jadi, benar-benar tergantung nanti misalnya harus diperiksa atau gimana. Jadi, benar-benar bisa berbeda orang per orang. Gitu sih, dok. Ya, jadi betul-betul pokoknya untuk isolasi mandiri ditentukan sudah atau tidaknya tetap harus konsul ya dok? Betul, wajib. Ya, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bu Ervina, ini kalau misalkan menyusui, apakah harus tetap memakai masker dan sarung tangan, dokter? Nah, oke. Kalau untuk menyusui di malam hari ya, itu, kalau ini jujur nih, kalau buat yang gimana cara menyusui, ini makin kesini, semakin kesini tuh bisa berubah-berubah panduannya. Kalau yang saya tahu terakhir, itu harus pakai masker dan sarung tangan. Kalau misalnya situasinya ibunya yang COVID, tapi balitanya enggak. Jadi tetap harus pakai masker, tetap pakai sarung tangan. Bahkan yang lebih dianjurkan adalah ASI-nya sebenarnya ASI perah. Jadi ASI-nya diperah dan nanti ASI-nya diberikan oleh orang yang paling sehat yang ada di rumah tersebut. Contohnya suaminya misalnya. Kalau suaminya nggak positif. Kayak gitu. Jadi kalau semuanya positif, ya sebenarnya itu tidak dianjurkan untuk menyusui langsung, tapi gini, maksudnya itu boleh, tapi bukan yang terbaik. Yang terbaiknya kalau bisa pakai ASI perah dan diberikan oleh orang yang sehat. Kayak gitu. Tapi kalau terpaksa tidak ada pilihan lain harus menyusui, benar-benar pakai masker, benar-benar pakai sarung tangan, minimalisir penularan antara ibu dengan anak. Sederhananya sih kayak gitu. Baik, terima kasih dokter. Nah, ini selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi. Ini berkaitan dengan vaksin COVID, dok. Yang pertama dari Mbak Ayu Indrasari. Ini pernah disarankan untuk isoman, dok. Saat ini sedang isoman. Apakah boleh, dok, vaksinasi COVID? Karena memang sebenarnya belum pernah di-swab, dok. Tapi belum tentu juga kan, tidak positif gitu. Jadi bagaimana? Kemudian ada juga pertanyaan, kalau misalnya pada OTG, jadi tanpa gejala, meskipun misalnya dia positif COVID tapi tanpa gejala, apakah boleh vaksinasi COVID? Oke, sejauh ini, kalau kalian sedang dicurigai punya kontak atau sedang terkonfirmasi COVID, sudah pasti COVID, itu disarankan tidak vaksin sekarang. Ya, jadi bahkan kalau misalnya kalian emang terbukti terinfeksi, itu untuk yang kloter sekarang ini, itu kalian tidak termasuk prioritas. Kenapa? Karena dianggap kalian sudah punya antibodinya. Kan kalau misalnya kalian sudah punya antibodinya, artinya kalian lebih punya kekebalan dibanding orang-orang lain yang belum pernah terinfeksi. Nah, tapi apakah nanti kalian akan divaksin? Rencananya iya. Tapi saya tidak tahu waktunya kapan. Mungkin dalam waktu dekat, mungkin agak lebih lama, saya kurang tahu pasti. Tergantung nanti ketersediaan vaksin seperti apa dan sudah sejauh apa cakupannya. Tapi balik lagi, kalau kalian sudah jelas terkonfirmasi, itu tidak divaksin terlebih dahulu. Jangan. Dan kalau yang tadi, yang kasus yang pertama, kalau kalian isolasi mandiri tapi kalian nggak tahu kalian positif apa enggak, disarankan, gini, saya nggak tahu pasti, yang tadi pertanyaan pertama itu isolasi mandiri atau karantina mandiri. Kalau misalnya mandiri, terus misalnya nanti udah selesai, itu kalau setahu saya kalau kalian tidak ada riwayat kontak erat dalam hari tertentu, itu boleh. Nanti ketika kalian mau divaksin akan ada checklistnya tuh sebenarnya. Kalau checklistnya itu kalian tidak memenuhi, yang dari kontak erat tadi, itu kalian tidak boleh divaksin. Jadi benar-benar balik lagi tergantung case-nya seperti apa. Karena ini saya nggak tahu detail case-nya seperti apa kan, tapi
Untuk yang tadi pertanyaan pertama, balik lagi case-nya seperti apa. Untuk pertanyaan kedua, kalau jelas terbukti terkonfirmasi COVID, tidak dianjurkan untuk vaksin dulu. Mungkin nanti akan masuk yang batch-batch berikutnya. Kayak gitu sih, Dok. Ya baik, jadi memang saat ini tidak divaksin untuk yang batch ini ya dok, tapi karena dianggap sudah memiliki antibodi, namun tetap akan direncanakan untuk vaksin. Betul. Untuk pertanyaan terakhir nih dok, bagaimana sih dok pendapat dokter tentang efek samping vaksin? Itu dok, ini ada pertanyaan spesifik dari Mbak Octavia, ini tentang 13 warga negara Norwegia yang meninggal karena efek samping vaksin Pfizer. Oke, gimana tentang efek samping? Jadi sebenarnya sampai saat ini saya belum tahu pasti karena ada dari berita kan. Kalau kalian lihat info tersebut itu dari news. Jadi saya menunggu sebenarnya pernyataan mungkin dari bukan pernyataan tapi benar-benar info yang resmi tentang kondisi tersebut. Nah, kalau dari yang saya baca di berita itu sejauh ini masih diinvestigasi apakah 100% benar-benar terkait sama vaksinnya apa enggak. Tapi kalau sejauh ini kecurigaannya terkait vaksin. Karena kan terjadinya di pasien tua dan yang punya kondisi komorbid berat. Jadi dicurigai jangan-jangan berpengaruh ke kondisi komorbid dan kondisi usia tua. Nah, tapi lagi-lagi kita belum tahu pasti apakah benar-benar terdapat hubungan antara pemberian vaksin dengan kematian tersebut. Jadi setahu saya sampai saat ini belum diketahui pastinya. Masih ada investigasi, nanti kita perlu menunggu pengumuman resminya. Tapi kalau overall, secara umum dari hasil uji klinisnya, kalau misalnya vaksin tersebut memang sudah disetujui, artinya sebenarnya sudah aman. Jadi keuntungannya jauh lebih tinggi dibandingkan kerugiannya. Tapi yang pasti, nggak ada vaksin yang sempurna, nggak ada obat yang sempurna, jadi pasti punya efek samping kok. Cuma yang perlu dipastikan adalah efek sampingnya cukup aman atau tidak. Kayak gitu sih, Dok. Terima kasih banyak dokter. Untuk dari pertanyaannya mungkin sudah cukup dok. Apakah ada pesan dari dokter Adam untuk para sahabat Permata di sini dok? Oke, pesan dari saya yang pertama, ini vaksin udah datang nih, ya kan? Udah ada yang disuntik juga. Yang pertama itu jangan kalian berpikiran vaksin udah datang, sebentar lagi kita akan lepas masker. Sebentar lagi kita nggak usah jaga protokol kesehatan. Jangan berpikiran seperti itu, karena sampai saat ini belum diketahui apakah vaksin tersebut bisa mencegah kita terinfeksi, tertular, dan menularkan ke orang lain. Itu sampai detik ini kita belum tahu. Jadi, tetap meskipun sudah divaksin, meskipun vaksin sudah datang, tetap lakukan protokol kesehatan semaksimal mungkin. Kalau saya mengibaratkan, kalau tanding tinju kanan itu vaksin, tinju kanan itu 3M. Kalau sebelumnya, kita nggak punya tinju kanan, cuma punya 3M. Ketika vaksin ini datang, kita bisa melawan si COVID ini, bisa mencegah si COVID ini dengan 2 tangan. Jangan sampai ketika vaksinnya datang, tangan 3M kita hilang. Balik lagi kayak sebelumnya. Nggak terlalu ngefek jadinya. Jadi tetap pertahankan si tangan 3M tadi. Jangan sampai vaksinnya datang, 3M-nya lupa. Karena, kayak tadi saya bilang, vaksin belum menjamin kita bisa tidak terinfeksi dan tidak menularkan COVID. Kayak gitu sih dok, pesan dari saya. Terima kasih dokter atas pesannya ya dok. Menurut saya ini sangat penting juga dok, karena saya lihat-lihat orang-orang sudah mungkin agak santai gitu dok, karena wah COVID udah mau datang. Jadi buat para peserta di sini, sahabat Permata, ingat selalu untuk jaga protokol kesehatan. Nah, terima kasih banyak dokter Adam atas materinya, sangat bermanfaat dok. Dan ini mungkin sangat membuka jendela ilmu bagi kita semua dok, yang sebelumnya kita mungkin tahunya cuma dikit gitu dok. Dan apabila mungkin dokter ada kegiatan lain, kami persilahkan dok. Saat selanjutnya kami akan ada acara dengan peserta. Terima kasih banyak dokter, semoga sehat selalu dok. Terima kasih banyak dok. Ya kalau di sini ada yang kenal saya, salam ya, udah lama gak ketemu. Kayak banyak nih nama-nama yang saya kenal nih. Salam ya. Baik, bagi para peserta jangan kemana-mana karena seperti yang sudah disampaikan di awal, kita ada kuis berhadiah. Nah, tadi sudah disampaikan juga untuk yang ingin ikut silahkan menyediakan 1 perangkat lagi untuk bergabung di kuis ini, dan jangan lupa juga untuk di-rename namanya menjadi nama spasi domisili. Selanjutnya akan saya persilahkan Mr. Kuis.